Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahjab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah subhanahu wa ta'ala walladzi jama'ana fi sahatil ulya min 'idil adha asa ay yaj'alana min ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha war rasul faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, diiringi dengan sukacita, dipenuhi dengan semangat yang membara, dihiasi dengan sautan takbir yang bergema di seluruh Nusantara bahkan dunia. Sama-sama membesarkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sama-sama meyakini akan segala kekuasaan dan kebesarannya, sehingga dengan ucapan takbir Allahu Akbar yang bergema di mana-mana akan mengurangi bahkan menghilangkan kesombongan dalam diri. Maka dari itu yang pertama khatib mengajak, selain daripada kita untuk senantiasa menjaga aset yang paling berharga dalam diri kita, yaitu iman dan takwa, mari sama-sama kita menghela dada, kembali membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah berhari-hari kita diresahkan, dibingungkan dengan penentuan yang ada perbedaan. Padahal kita semua sudah terbiasa dengan perbedaan dalam ibadah. Sehingga Rasulullah menegaskan ribuan tahun lamanya, inna fi ikhtilafi ummati rahmah, bahwasanya perbedaan di antara umatku, perbedaan yang terjadi di umatku adalah rahmat baginya, akan mendatangkan kasih dan sayang untuk mereka saling melengkapi, saling menghormati dan saling menghargai. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesempatan usia, badan sehat bertenaga, masih bisa berkumpul bersama keluarga, sehingga kita bisa berkumpul dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam iman dan takwa. Salawat iring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada junjungan agung baginda termulia kekasih kita
habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, yang mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada kita semua, sehingga kita senantiasa tercatat sebagai umatnya yang setia, taat patuh kepada ajarannya, istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang mudah-mudahan nanti di hari kiamat sama-sama kita mendapat syafaat. Amin ya Allah. Jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Idul Adha atau Idul Udhiyah atau Idul Hajj atau Idul Nahar adalah sebuah perayaan dari sebuah perjuangan yang dilewati oleh jamaah haji. Begitupun Idul Adha adalah sebuah perayaan yang kita nantikan setelah kita melaksanakan puasa Tarwiyah dan Arafah. Begitupun Idul Adha adalah hari raya di mana kita bisa berbagi dengan sesama melalui kurban. Beberapa kali kita melaksanakan sholat Idul Adha, sering kali kita mendengar khutbah daripada Idul Adha, yang mana kita kembali dihadapkan dengan sesosok manusia yang mulia, keluarga yang istimewa, yang kita kenal dengan Khalilullah, kekasih yang teramat dicintai oleh Allah. Khalilullah, seorang yang sangat-sangat mencintai Allah di atas segala-galanya. Dialah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah sangat memujinya, sehingga Allah memberikan pesan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna 'an ittabi' millata Ibrahim hanifan. Bagaimana secara khusus Nabi kita dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ajaran-ajaran baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, Hanifah, yang lurus, senantiasa berada dalam kebenaran. Begitupun bagaimana kagumnya Habibana tercinta, sehingga di dalam salawat yang utama, salawat yang sering kita baca di dalam tahiyat ketika salat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bagaimana Rasulullah SAW mengharapkan mendapatkan rahmat, kasih dan sayang yang Allah berikan sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim beserta keluarga. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Khalilullah, kekasih yang sangat dicintai dan teramat mencintai Allah di atas segala-galanya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari kisah-kisah yang menakjubkan beliau, Al-Fakir Khatib ingin menyampaikan dua pesan utama, dua sifat yang mesti kita pegang, mesti kita jaga, kita pelihara sebagai bukti daripada ketakwaan kita, yaitu sifat sabar dan syukur. Sebagaimana sabar dan syukur ini Allah abadikan di dalam hadis qudsi. Allah firmankan kepada Sayyidina Musa, Ya Musa, man la yasbir ala bala'i wa la yashkur ala ni'ami falyakhruj min ardi wa samai falyatlub rabban siwaya. Wahai Musa, sampaikanlah kepada mereka ketika mereka tidak mau bersabar atas ujian, atas musibah yang aku berikan, tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka sampaikan, keluarlah daripada bumiku, keluarlah
daripada langitku, carilah Tuhan selain aku. Berbicara tentang kesabaran, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga memberikan contoh yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika masih di dalam kandungan ibunda, bagaimana seorang ibu yang sangat resah dan gelisah, khawatir bayi yang dilahirkan adalah seorang laki-laki yang harus dibunuh pada saat itu. Sehingga sang ibunda lari ke hutan, lari ke gua, dilahirkan Nabi Ibrahim dalam kesepian dan kesunyian. Lahir ke dunia tidak langsung dijaga, dipelihara, melainkan langsung disimpan dan ditinggalkan. Sampai dia beranjak remaja, mendampingi bapaknya yang durhaka, Azar laknatullah. Bagaimana dia kerjaannya menjual patung-patung yang dijadikan sesembahan atau berhala. Nabi Ibrahim dari usia remaja, hatinya sudah berontak-rentak, resah, gelisah dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa dikucilkan. Bahkan sang penguasa mendoliminya dengan melemparkan ke api yang membara. Diabadikan di dalam Al-Quran. Fardaw wassalam ayyat Ibrahim. Bahkan gak sampai di situ. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkeluarga, bagaimana Allah mengujinya dengan susahnya memiliki keturunan sebagai harta yang paling berharga, buah hati belahan jiwa. Berpuluh-puluh tahun dalam penantian, sehingga Nabi Ibrahim senantiasa berdoa dalam setiap senjanya, Rabbi habli minas salihin. Puluhan tahun tidak mendapatkan putra, ketika Allah menakdirkan, menitipkan seorang putra yang luar biasa, seorang putra yang saleh, tampan, rupawan dan budiman, Nabi Ismail alaihissalam. Alama balaghus sa'y. Allah kembali menguji kesabarannya. Allah menyuruhnya untuk dikurbankan, disembelih dengan tangannya sendiri. Tapi tetap Nabi Ibrahim dalam kesabaran. Tapi tetap Nabi Ibrahim dalam ketegaran. Apapun yang Allah pinta, apapun yang Allah perintahkan, maka beliau melaksanakan, walaupun terlebih dahulu berdiskusi dengan anak tercintanya. Ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Begitu panjang cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kita semua bisa menyimpulkan betapa sabarnya beliau dalam menapaki kehidupan. Kita gak seberapa. Gak ada apa-apanya yang kita rasakan selama ini dalam kehidupan dibanding dengan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu, wabasyiris sabirin, kata Allah, berbahagialah orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Man sabara dhafar. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan berikan keberhasilan dan kesuburan. Bersabar atas musibah yang kita hadapi. Begitupun bersabar atas apa yang sudah kita miliki. Bersabar dalam perjuangan yang kita lakukan. Begitupun bersabar dengan apa yang sudah kita pegang. Kadang kita gak tahu apa yang akan kita capai, apa yang akan kita petik hanya dalam 1-2 langkah tadi. Kadang kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan dalam galian kedua dan ketiga lagi. Kalaulah kita sabar, kita akan mendapatkannya. Tapi terkadang kita suka putus asa sehingga keberhasilan itu kembali tertunda. Pepatah menyampaikan lebih susah
mempertahankan ketimbang mendapatkan. Ini pelajaran bagi kita berkeluarga. Ketika kita mau bersuami istri, mau membina rumah tangga, sangat luar biasa, penuh dengan sukacita menghadapi hari pernikahan. Sekarang kita sudah menjadi suami istri, sekarang kita sudah berkeluarga. Jangan sampai ini visi dan misi terpisahkan begitu saja. Jangan sampai hubungan yang kita rencanakan, kemudian kita jaga, kita pelihara, putus di tengah jalan. Maka kuncinya adalah kesabaran. Kedua, hikmah daripada keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu adalah sifat syukur. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah tegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ayat pertama ini merupakan ayat yang sangat penting untuk landasan kita dalam berkurban. Ketahuilah, kenapa kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk berkurban? Karena di ayat pertama Allah tegaskan, Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, a'taina, telah memberikan nikmat kepadamu, kal kausar, terlampau banyak. Banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dimulai daripada kita membuka mata sampai kembali kita memejamkan mata. Kadang kita gak berasa. Dibanding dengan apa yang kita sisihkan untuk berkurban, belum seberapa. Maka pantas di dalam doa penyembelihan Rasulullah memberikan contoh, Allahumma inni hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Allahumma hadza minka, ya Allah, sejatinya ini hewan adalah pemberianmu, sejatinya ini hewan adalah titipanmu, wa ilaika, dan aku persembahkan kepadamu, fataqabbal minni, maka terimalah persembahanku ini. Jadi jangan merasa kita besar, kita sudah bisa berkurban. Jangan merasa kita mampu luar biasa ketika kita bisa berkurban. Tapi bersyukurlah, Allah masih berikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa berkurban. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan ancaman peringatan kepada kita. Man laha sa'ah, barang siapa yang Allah berikan kemampuan dan kesempatan untuk berkurban, falam yudahiyah, akan tetapi dia enggan, dia kagak mau berkurban, apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia sekali-kali berani mendekati masjid dan musala. Di sini Rasulullah bukan berarti mengharamkan orang yang enggan berkurban masuk ke masjid, tapi teguran, peringatan. Masa ia tidak bisa menyisihkan daripada rezeki yang Allah berikan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Konsep syukur sangat penting dalam kehidupan, sehingga kita sungguh sangat menghafalnya. Di dalam Al-Quran kembali kita dengarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, siapa yang bersyukur, maka Allah akan menumbuh nambahkan nikmat yang Allah berikan. Makanya di dalam keluarga, para bapak yang bekerja berusaha mencari nafkah buat keluarga, bersabarlah. Bahwasanya keberhasilan pasti akan kita raih selama kita semangat berjuang. Bersabarlah, karena walaupun yang kita dapatkan sedikit, insya Allah pahala di sisi Allah berlipat ganda. Begitupun ibunda tercinta, bersyukurlah dengan apa yang diberikan oleh suami kita, apa yang diberikan dan yang diperjuangkan oleh kepala keluarga kita, sehingga kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga, kata Nabi, anta birro bersama. Bagaimana seorang istri ini menerima dengan sukacita pemberian suami, berapapun nilainya, berapapun jumlahnya, karena suami sudah berusaha, suami sudah berencana, suami sudah gigih bekerja. Jangan sampai digores, jangan sampai tersinggung hatinya. Tapi syukurilah, walaupun sedikit, ketika bersyukur maka akan bertambah. Syukurilah,
Walaupun banyak, insya Allah akan berkah. Harta tidak hanya disimpan, tapi sebagian diinfakkan, sehingga tidak hanya bernilai di dunia, tapi juga menjadi tabungan di alam baka. Mudah-mudahan menghantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dari syukur ini kita juga harus ingat, selain bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan dan menambah amaliyah ibadah, Allah pernah berpesan di dalam hadis qudsinya, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah ketika tidak bisa berterima kasih terhadap sesama. Di malam-malam takbiran biasanya terbayang oleh kita orang-orang yang luar biasa berjasa dalam hidup kita. Di malam-malam hari raya biasanya terbayang oleh kita wajah-wajah yang penuh dengan senyuman dan harapan yang membesarkan kita semua. Jangan sampai kita lupa. Sampai-sampai Allah tegaskan di dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Setelah engkau beribadah kepada Allah, jangan lupa untuk berbakti kepada orang tua. Orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yang jasanya tulus dari lubuk hati. Terbayang kembali bagaimana jasa-jasa beliau. Seorang bapak yang berjuang keras, banting tulang, mencari nafkah walaupun banyak halang rintang. Apalagi ibunda. Tak bisa kita memakan dengan kata-kata. Marilah sama-sama kita bersyukur dengan kita benar-benar bisa berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Sehingga di dalam hari raya Rasulullah SAW pernah menyampaikan suatu hadis. Man yalqahu, barang siapa yang mengunjungi akhahu, saudaranya, wa ahluh, dan keluarganya, wa yut'imu ma yuhibbuhu, dan dia memberikan sesuatu yang disenangi, yang disukainya, maka Allah akan memberikan kemudahan nanti di hari kiamat. Ini sudah menjadi budaya di kita. Ketika datang hari raya, bahkan sebelumnya, kita datang berkunjung menjumpai orang tua kita, menjumpai keluarga dan saudara-saudara kita. Kita mengusahakan dengan buah tangan untuk menyenangkan hatinya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah berikan kita kemudahan nanti di hari kiamat. Dari itu persiapkanlah, jangan sampai ditunda-tunda. Kalaulah orang tua kita nun jauh di sana, jangan sampai lupa untuk segera meneleponnya, menanyakan kabarnya, mendoakan. Kalaulah bisa kita kirimkan hadiah untuk membahagiakannya. Bahkan kalaupun kita memiliki kesempatan, jangan banyak pertimbangan untuk kita segera bersilaturahmi kepadanya. Kalaulah orang tua kita sudah tiada, jangan sampai lupa kita mendoakannya. Jangan sampai lupa kita untuk bersedekah atas nama dirinya. Kalaulah kita memiliki keleluasaan harta, ketika kita sudah sering berkurban, jangan sampai kita lupa untuk berkurban mengatasnamakan orang tua kita yang jasanya sungguh luar biasa. Guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang agama, mengajarkan kita alif ba taksa, mengajarkan kita suratul Fatihah, ini tak ternilai dengan harga. Manfaat dunia akhirat perlu kita hargai, perlu kita hormati, jangan sampai kita lupakan jasa-jasa. Terakhir, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, begitupun Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan sampai apa yang sudah Allah kasihi kepada kita, sebegitu besar sayangnya Allah kepada kita, tidak ada persembahan yang istimewa yang kita berikan. Sebagaimana kurban adalah syariatnya kita berbagi dengan sesama, dengan lingkungan, tapi hakikatnya kita mempersembahkan hadiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam berkurban ada ketentuan, tidak sembarangan hewan bisa dijadikan hewan kurban. Kenapa?
karena hakikatnya persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat dari sisi usia, dilihat dari kesegaran fisiknya, dilihat dari ukuran dagingnya, tidak sembarangan kita berkurban. Kenapa? Karena sekali lagi hakikatnya persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka dari itu, mumpung masih ada kesempatan 4 hari waktu penyembelihan untuk berkurban, kalaulah kemarin belum memiliki kesempatan, mari sekarang kita maksimalkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma amilu ibnu Adam afdalu wa habbu ila Allah min yaumin nahri illa min hiraqatid dam." Bahwasanya tidak ada amalan anak Adam, amalan manusia yang paling utama, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari raya Adha, kecuali mengalirkan darah hewan kurban. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena sungguhnya hewan yang mereka kurbankan akan datang nanti di hari kiamat, bi adlafiha wa asy'ariha wa aqraniha, lengkap beserta bulu-bulunya, beserta kukunya, beserta tanduknya. Wa fi kulli sya'ratin hasanat, dan dari setiap helai rambutnya menjadi kebaikan demi kebaikan tabungan kita di masa yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita kemauan senantiasa dalam ketakwaan. Amin. Amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.